Nah, tapi kalau kita sebutkan perbedaannya itu di ciri-ciri fisik, itu sangat sulit sekali, Mbak. Karena apa? Kalau kita katakan matanya merah, mungkin saja tadi malam dia lembur main Mobile Legends, kita nggak tahu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang, jangan ada narkoba di antara kita ya. Saya Rini Aprianti masih ngobrol dengan Kak Meilani Fabiola. Juga ada Mas Ardi Effendi dari BNN Kota Binjai dan juga Mbak Dewi Ayu Lestari dari BNN Kota Binjai. Setidaknya kita sudah tahu beberapa kalau dibilang jenis ya, varian narkoba begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa, ini kan kita coba dari keluarga sendiri nih, bagaimana anggota keluarga itu bisa saling support, saling mengingatkan dan saling aware kalau ada anggota keluarganya yang menggunakan narkotika seperti itu ya. Gimana sih kita bisa tahu ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika, apakah sama dari setiap jenisnya? Misalnya yang pakai sabu, yang pakai ganja, seperti itu. Mungkin saya nanyanya ke Mbak Ayu deh. Ada nggak sih Mbak Ayu jenis-jenisnya, apa ciri-cirinya? Sebenarnya kita lihat dari sifat-sifat narkoba dulu ya. Jadi kalau narkoba itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada yang efeknya itu stimulan. Stimulan ini biasanya dia kerjanya itu meningkatkan kerja saraf pusat sehingga si pengguna itu menjadi lebih aktif. Nah, ini contoh narkobanya itu sabu, ekstasi itu. Nah, itu tipe stimulan. Makanya itu banyak dipakai sama artis-artis ya, karena sama artis, mereka alasannya untuk capek, meningkatkan stamina ya, atau doping seperti itu. I see. Nah, ini juga banyak ya ditemukan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada sifatnya yang namanya depresan. Nah, depresan itu menekan kerja syaraf sehingga penggunanya itu menjadi kelihatan tenang, tidur seperti itu. Nah, jenis narkoba yang mengandung depresan itu seperti contohnya heroin. Nah, itu lebih tenang, kemudian kayak putau seperti itu. Nah, jadi ini juga banyak juga dipakai oleh artis. Banyak masalah yang mereka hadapi, mereka kadang menjadikan alasannya itu memakai narkoba menjadi lebih tenang. Padahal sebenarnya efek yang ditimbulkan itu sangat luar biasa sekali ya, tanpa mereka menyadari gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya halusinogen. Nah, halusinogen ini efeknya menyebabkan pemakainya berhalusinasi. Nah, bahaya nih. Nah, ini yang sangat bahaya. Itu contohnya apa? Nah, contohnya ganja. Kemudian tadi yang seperti Mbak ini katakan ya, tembakau gorila. Nah, itu mengandung halusinogen. Kemudian jenis narkoba LSD juga halusinogen. Tembakau gorila itu gimana sih bentuknya? Nah, tembakau gorila ini sebenarnya ya seperti tembakau biasa, nggak terus besar kayak gorila, tidak. Tetapi pengakuan warnanya seperti tembakau biasa ya. Kadang-kadang kita melihatnya juga membedakan juga susah dengan tembakau yang biasa gitu ya. Menurut pengakuan dari si pengguna tembakau gorila ini, bahwa ketika dia selesai mengonsumsi tembakau gorila, perasaan dia seperti ketiban gorila. Berat gitu maksudnya? Iya, tubuhnya seperti tidak bergerak, kaku, berat seperti itu. Nah, jadi yang kita heran ya, sayangkan ya, kadang generasi muda kita ini kok aneh gitu ya. Mendengar efek seperti itu malah mereka tertarik dan penasaran. Nah, jadi tembakau gorila ini, Mbak, sempat beredar meriah ya di Instagram penjualannya. Jadi sangat marak sekali sempat kemarin. Nah, jadi kami menilainya tembakau gorila dikatakan sebagai NPS, narkoba jenis baru. Nah, itu baru. Sangat marak, iya, tembakau gorila. Jadi seperti itu juga efeknya halusinogen juga. Oke, sama kayak ganja ya. Semuanya senyum-senyum sendiri. Nah, iya, suka halusinasi sesuai dengan keinginan dia. Jadi serem ya, teringat pilot maskapai penerbangan apa tuh dulu yang pakai ganja. Ini tembakau gorila. Sempat dia lagi bawa pesawat berhalusinasi gitu. Fatal sekali ya makanya. Gimana? Ngeri. Tidak hanya pilot saja, tapi banyak juga sopir bus apa segala macam, banyak ya yang terjadi kecelakaan ternyata sopirnya itu pakai narkoba gitu. Jadi banyak sekali memang kasus kecelakaan yang disebabkan karena
supirnya itu pakai narkoba gitu. Mungkin kadang mereka juga nggak paham ya efek dari masing-masing narkoba. Mereka Benar. pikir sama aja, Benar, bikin happy, bikin senang. Iya, Padahal euforia. ternyata efeknya beda-beda ya Mbak Ayu. Berbeda-beda. Oke, jadi Ciri-cirinya? itu ciri-cirinya apakah matanya merah Nah, atau kalau ketawa-ketawa sendiri atau bagaimana sih Mbak Ayu? terkadang orang tua bingung ya. Karena orang tua bingung ini. Bagaimana sih cara mengenali? Saya sering itu dikasih pertanyaan tentang bagaimana cara mengenali kalau anak kita itu pakai narkoba atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau kita sebutkan perbedaannya itu di ciri-ciri fisik, itu sangat sulit sekali, Mbak. Karena apa? Kalau kita katakan matanya merah, mungkin saja tadi malam dia lembur main Mobile Legends, kita nggak tahu. Oh iya, main PUBG ya. Nah, kemudian juga kalau seandainya kita bilang orangnya kurus atau gemuk, tidak tentu juga, Mbak. Terkadang ada yang pakai narkoba dia badannya malah sehat, malah gemuk gitu ya. Yang lebih spesifiknya bisa kita tahu jadi nih, Mbak. lebih kita lihat itu dari perilaku. Bukan perilaku. fisik ya, tapi Bukan lebih fisik. kepada perilaku. Agak sulit kita kalau menilai dari fisiknya. Jadi harus dari lebih kelihatan dari perilaku, kemudian dari minat. Maksudnya Misalnya minat itu dari minat. Misalnya kayak orang tua itu kan tahu biasanya anaknya tuh hobi bermain bola, terus rutinitas dia tuh kalau sore latihan bola seperti itu. Nah, itu mulai berangsur-angsur hilang untuk penggunaan narkoba. Terus? Yang dulunya dia berorganisasi aktif, kemudian dia juga sering ikut-ikut ke pengajian gitu. Nah, semenjak dia mengenal narkoba, itu minat dia mulai berkurang. Dia tidak ikut lagi. Yang awalnya latihan bola, dia jadi nggak ikut latihan bola. Sampai akhirnya semua isi minat dan bakat dia itu hanya dipenuhi dengan zat adiktif. Sehingga ketika dia bangun tidur, yang diingatnya bukan lagi makan, mandi, sekolah, tidak. Saya membutuhkan adiktif. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapat zat adiktif tersebut. Memang gak lapar kalau kita pakai narkoba? Ya, itu tadi karena otak kita sudah seolah-olah mengajak untuk terus, sehingga dia melupakan akan makan itu tadi, kebutuhan makan itu tadi sampai terlupakan. Ibaratnya kenikmatan makan dikalahkan sama zat adiktif seperti itu. Jadi itu bangun tidur langsung ingatnya narkoba seperti itu. Itu kalau sudah ketergantungan tinggi gitu ya. Itu efek yang bisa itu ciri-ciri yang bisa kita lihat secara perilaku ya. Berarti menarik diri gitu. Benar sekali. Kalau dia lagi patah hati kan gitu juga. Iya, tapi ngebedainnya gimana? itu tadi Mbak. Makanya kita menilai anak kita itu pakai narkoba tidak hanya dari misalnya kelihatan dia murung langsung kita judge dia pakai narkoba. Kita telusuri lagi, kemudian kita amati lagi. Bisa kelihatan kadang-kadang ada barang-barang tiba-tiba dijual iya. Tiba-tiba HP hilang yang berharga kita perhatikan kok lama-lama berkurang ya kan. Kita tahu tabungannya tadinya ada sekian, ternyata setelah kita cek habis gitu. Tadinya punya jam tangan bermerek ya kan, mungkin hadiah dari orang tua atau dari siapa, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Nah itu mungkin benar sih, benar sekali. Jadi jual-jualan barang. Karena kalau patah hati nggak mungkin barangnya habis gitu. Kemudian berbohong. Sering sekali pelajar itu membohongi orang tuanya ya, bilangnya untuk keperluan itu, ternyata untuk pakai narkoba. Jadi bisa kita lihat lah dari perilaku dia. Kemudian kan pengguna narkoba ini kan emosional, dan dia sulit sekali ngontrol emosinya. Jadi biasanya yang dia kelihatan sama orang tua itu penurut, patuh gitu kan. Ini dari sisi bicara dia saja sudah kelihatan dia mulai menyentak, mulai ngegas, melawan seperti itu. Jadi sebenarnya kelihatan sih Bu Mei membedakannya karena masalah lain atau karena masalah narkoba ya. Kelihatan banget sebenarnya. Tetapi untuk memastikannya juga mesti harus tes urin gitu. Tidak bisa kita langsung judge dia pengguna narkoba. Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya gimana peran dari keluarga seperti apa ya Kak Mei. Dari tadi kita nggak dengerin suara Kak Mei juga, dan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh BNN Kota Binjai. Nah ini tugasnya Mas Ardi yang menyampaikan kepada kita. Kita akan kembali sesaat lagi.